Kisah Yunus yang ditelan ikan besar dan kemudian dimuntahkan kembali ke daratan merupakan salah satu narasi paling ikonik dalam kitab Yunus, khususnya merujuk pada Yunus pasal 1 ayat 17 dan Yunus pasal 2 ayat 2 dengan mempertimbangkan aspek teologisis, historis, dan simbolis. Kitab Yunus menceritakan tentang seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan kota Niniwe agar bertobat. Namun, Yunus menolak panggilan tersebut dan melarikan diri dengan menaiki kapal. Akibatnya, Tuhan mengirimkan badai besar yang mengancam kapal tersebut. Para awak kapal kemudian melemparkan Yunus ke laut dan Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus pasal 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, "Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya." Dalam teks asli, istilah penentuan berasal dari kata Yaman, secara literal diartikan menyiapkan. Dalam kisah Yunus arti Yaman memiliki pengertian ditugaskan dari suatu tempat. Ikan besar yang menelan Yunus saat dilempar di tengah lautan yang bergelora datang oleh karena atas perintah Tuhan. Dengan kata lain, ikan ini ditugaskan oleh Tuhan dari suatu tempat yang hanya diketahui oleh Tuhan sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas alam dan dapat menggunakan makhluk ciptaannya untuk melaksanakan kehendaknya. Ikan besar tersebut bukan sekadar binatang buas, tetapi alat di tangan Tuhan. Selanjutnya dikatakan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus tetap tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di dalam perut ikan bahkan selama 1 jam. Jadi jika durasinya 3 hari 3 malam, itu pastilah sebuah mukjizat Tuhan. Kitab Yunus pasal 2 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Ungkapan dari tengah-tengah dunia orang mati diungkapkan oleh Rabi Rashi dari perut ikan, yang bagi Yunus sama seperti perut kuburan, dunia orang mati. Dalam teks tersebut menggunakan kata Sheol, diartikan dunia orang mati atau dunia bawah menunjukkan kekelaman. Tentu kita akan bertanya, apakah orang benar diizinkan Tuhan untuk berada dalam dunia bawah atau penghakiman kekal yang berisi kekelaman? Dalam Mazmur pasal 16 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan." Penjelasan ayat-ayat ini merupakan ungkapan pengharapan pemazmur bahwa Allah akan membebaskannya dari kematian. Tradisi Yahudi menganggap ayat ini sebagai nubuat tentang Mesias yang dibenarkan oleh kebangkitan Yesus. Dengan demikian, seperti doa Yunus memohon kelepasan dari kematian dan mengucapkan syukur setelah diselamatkan oleh Tuhan, akan tetapi doa ini bersifat profetik mesianik. Maka tidaklah salah jikalau Yesus berkata dalam Matius pasal 12 ayat 40, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Yesus telah mengenapi doa profetik mesianik Yunus dengan berada di dalam rahim bumi. Kisah Yunus di perut ikan mengandung makna teologisis yang dalam. Peristiwa ini menunjukkan kedaulatan Tuhan, anugerah pengampunannya, dan pentingnya doa serta pertobatan. Juga doa profetik mesianik. Selain itu, kisah ini juga memiliki dimensi simbolis yang kaya, yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara.